Meski kesepakatan gencatan senjata telah dicapai, kekhawatiran akan kembali terjadinya pelanggaran oleh Zionis Israel masih terus membayangi. Pasalnya selama ini Zionis selalu saja melanggar kesepakatan gencatan senjata di Palestina. Untuk membahasnya lebih jauh sudah bergabung bersama kita relawan Global Sumut Flotilla yang juga pernah menetap bertahun-tahun di Gaza, Palestina, Muhammad Hussein. Assalamualaikum Mas Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Zilvia Iskandar. Mas Hussein, Anda sebagai orang yang pernah lama tinggal di Gaza dan menyaksikan gencatan senjata yang sebelumnya juga pernah terjadi antara faksi-faksi pejuang Palestina termasuk Hamas dengan Zionis Israel. Apakah Anda yakin kalau gencatan senjata dan kesepakatan damai kali ini akan permanen? Baik, yang pertama kita semua mengenal identitas dan tradisi dari sebuah entitas bernama Israel yang selalu mengkhianati dan melanggar berbagai kesepakatan gencatan senjata. Sejak 2008 tercapai gencatan senjata, kemudian 2012 mereka serang lagi Gaza, kemudian berhenti lagi, mereka langgar lagi 2014, berkali-kali tak terhitung jumlahnya. Nah, namun kali ini fokus kita adalah apakah bukan pertanyaannya bukan lagi apakah Israel akan melanggar atau tidak, tapi kita bertanya sejauh mana kita sebagai negara, baik pemerintah maupun sipil, bisa ikut menjamin agar gencatan senjata ini tidak dikhianati atau dilanggar. Nah, itu penting sekali. Maka di sini saya ingin pertama ucapan apresiasi kepada Pak Prabowo yang selalu hadir dalam panggung-panggung internasional dan menunjukkan dukungannya untuk Palestina. Namun kalau Pak Prabowo mau berbicara tentang jaminan keamanan, inilah saatnya. Tapi jangan ditujukan untuk Israel, ya, karena Israel ini memang mereka memiliki semua yang mereka butuhkan untuk bisa menjaga dirinya sebetulnya. Namun yang kita perlukan hari ini adalah kehadiran pemerintah dalam menjaga agar kesepakatan gencatan senjata ini tidak dilanggar oleh pihak Israel. Ini penting sekali, karena kita belajar dari track record, kita belajar dari sejarah, selalu pihak Israel yang melanggar perjanjian ini. Dan jangan lupa, apa yang dicapai oleh warga Gaza hari ini berhasil membebaskan para sandranya, 250 yang divonis seumur hidup, kemudian ada ribuan, 1.700 yang ditangkap selama 7 Oktober. Ini semua dicapai oleh darah dan perjuangan pengorbanan warga Gaza sendiri, bukan kita. Namun masih ada 10.000 lagi tawanan Palestina yang sampai saat ini tersiksa dan disiksa oleh Israel di penjara-penjara mereka. Dan ini PR penting untuk pemerintah kita memberikan tekanan dan advokasi agar pembebasan tawanan ini tidak hanya terbatas pada 2.000 yang dibebaskan ini, tapi juga 10.000 itu menjadi PR untuk Indonesia sebagai bentuk yang lebih nyata bahwa Indonesia memang selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Dan juga penting untuk difahami di sini bahwa Indonesia punya juga kewajiban moral untuk bagaimana setelah Gaza ini dihancurkan sedemikian rupa, Indonesia hadir untuk ikut membangun Gaza, rekonstruksi Gaza. Kemudian tadi saya juga senang mendengar Prabowo siap mengirimkan pasukan perdamaiannya. Jangan lupa, jangan hanya pasukan perdamaian, tapi tolong permudah buat kami masyarakat sipil yang mau bergerak di Gaza, para dokter, para perawat, para teman-teman aktivis filantropi, tolong bantu kami, beri kami akses untuk bisa masuk ke Gaza dan membantu secara langsung. Karena poin pentingnya, semakin banyak orang-orang asing yang masuk ke Gaza ini bisa menjadi semacam jaminan agar ceasefire ini bisa terus berlanjut dan tidak dilanggar oleh Zionis Israel. Oke, baik. Mas Hussein, banyak yang sudah berbahagia, beryuforia ketika para sandera dibebaskan dari kedua belah pihak. Tapi seperti yang Anda katakan tadi, masih ada sekitar 10.000 tahanan Gaza yang masih berada di penjara Zionis Israel. Sebelum mereka semuanya dilepaskan, apakah itu artinya sebetulnya kita belum bisa bernafas lega? Iya, tentu. Saya ingin tegaskan di sini, banyak masyarakat di kita ini yang terjebak narasi seolah Gaza sudah merdeka karena adanya kesepakatan ini. Bahwa belum. Gaza hari ini
hanya mencapai kesepakatan gencatan senjata, artinya serangan-serangan di Gaza harusnya berakhir. Namun belum di tepi barat. Sampai hari ini, itu saya dapat kabar dari teman-teman kami di Gaza, di Palestina, tentara Zionis sangat aktif sampai detik ini. Kita ngomong sekarang ini, itu di sana ada penangkapan massal terhadap tawanan-tawanan Palestina yang sudah dibebaskan oleh Israel di fase sebelumnya. Itu ditangkapi lagi oleh Zionis itu. Ditangkapi lagi ke rumah-rumah mereka di tepi barat. Artinya memang Zionis ini nggak pernah berhenti untuk mengintimidasi dan meneror warga Palestina. Ketika Gaza sedang istirahat, tepi barat dijadikan target utama mereka untuk diobok-obok. Kemudian penyerangan, penyerbuan, penembakan. Maka tugas kita tidak hanya menjaga, mengawal gencatan senjata ini di Gaza, namun juga ikut bersuara dan mengadvokasi, membantu, mendukung, menjaga saudara kita yang ada di tepi barat di Palestina. Itulah maknanya. Jadi jangan berpikir kita sudah bernafas lega, jauh dari itu. Dan Israel juga, ini saya sebagai aktivis yang 12 tahun tinggal di Gaza, jangan kaget. Israel ini punya kebiasaan buruk. Setelah mereka itu penetrasi masuk ke Gaza dalam 2 tahun itu, mereka biasanya itu mereka menanamkan ranjau-ranjau di wilayah-wilayah pemukiman. Ya, yang itu bisa meledak kapan-kapanpun. Itu bahaya sekali itu. Dan ini juga harus jadi pertimbangan utama ya, masyarakat dunia dan termasuk Indonesia. Tidak hanya ranjau bom, tapi juga ranjau sosial. Mereka juga seperti kita lihat ya, kemarin ada seorang jurnalis, Soleh Al-Ja'farawi, itu dibunuh oleh warga Palestina sendiri, yang mana warga ini selama 2 tahun ini sudah diprogram oleh Israel untuk membelot dan sudah didoktrin. Dan ini banyak, nggak cuma satu. Artinya apa? Setelah kesepakatan ini tercapai, ada PR-PR besar, ada ranjau-ranjau berbahaya yang akan meledak kapanpun, yang memang sudah ditanam oleh Zionis Israel sejak lama. Dan ini juga harus kita jadikan pertimbangan, jenis bantuan apa, support apa yang bisa kita berikan untuk warga Gaza dan Palestina secara umum ke depannya. Ya, baik. Intinya perjuangan belum usai. Mas Hussein, terakhir, kita tahu perjuangan masih panjang, upaya pemulihan Gaza yang hancur porak-poranda juga harus diupayakan. Menurut Anda bagaimana supaya pemulihan di Gaza dari sisi pembangunan dan perekonomian, kehidupan sosial bisa dengan cepat dilakukan? Pertama, pemerintah harus membangun komunikasi yang efektif dan aktif dengan masyarakat sipil, terutama teman-teman NGO, filantropi yang memang selama ini kita sudah bergerak sejak lama. Ya, saya pribadi ya selama 12 tahun tinggal di Gaza sudah ikut membangun rumah sakit Indonesia di sana. Kemudian juga kita membangun masjid-masjid, sekolah-sekolah di Gaza, dan pengalaman kami ini penting sekali didengar oleh pemerintah untuk memetakan dan membangun rencana-rencana yang efektif dan efisien, serta paling penting adalah strategis. Nah, untuk Gaza ini apa sih gerakan kita ke depan, apa sih program yang memang sangat dibutuhkan hari ini? Maka dari itu sekali lagi saya berharap pemerintah terutama ini memiliki jalur komunikasi yang aktif dan sederhana antara jajaran di level presiden dan para menterinya dengan kami teman-teman NGO filantropi yang memang sudah terbiasa bergerilya dan turun ke lapangan, langsung ketemu dengan warga Gaza dan memetakan kondisi di sana sejak 10 dekade terakhir. Seperti itu. Baik, kalau begitu. Mas Hussein, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.